3 kunci doa yang penuh dengan kuasa. Yang pertama adalah doa secara terus-menerus. Pada Lukas 18, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya dan juga kepada setiap dari kita, jangan jemu-jemu di dalam berdoa. Lalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Pada suatu ketika ada seorang janda yang meminta haknya kepada seorang hakim. Hakim ini awalnya nggak mau nolong, tapi karena janda ini datang terus-menerus, akhirnya lama-lama hakim ini bilang, ya udahlah, karena janda ini menyusahkan aku, dia datang terus, aku akan berikan apa yang dia mau. Dan Tuhan Yesus mengatakan begitu pula Allah Bapa juga akan membela, akan menolong orang-orangnya yang berseru pada siang dan malam. Jadi Tuhan lagi ngajarin kita, jangan sampai kita berhenti berdoa. Baru doa minta pertolongan sekali, belum dikabulin, ya udah jangan berhenti. Tapi marilah kita terus berdoa. Kalau misalnya waktunya tepat, dan juga Tuhan punya rencana di saat itu, Tuhan akan mengabulkan dan memberikan kita bahkan yang mungkin berbeda dari ekspektasi kita, tapi sebenarnya lebih baik. Contoh lain lagi, yang poin kedua yang bisa kita terapkan dalam hidup kita adalah doa dengan iman. Pada Yakobus 5 ayat 15 dikatakan bahwa doa yang diucapkan dengan iman akan menyembuhkan, akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita ketika berdoa jangan sampai cuma asal ngomong tapi hatinya nggak beneran percaya. Yang Tuhan pengen adalah pas kita ngomong, kita beneran percaya bahwa Tuhan itu bisa mengadakan mukjizat dalam kehidupan kita. Dia sayang sama kita dan dia bisa memberikan yang terbaik. Kita harus beneran percaya. Karena apa gunanya kalau kita ngomong ke Tuhan, tapi sebenarnya hatinya ini penuh dengan keraguan. Pada Ibrani 11 ayat 6 kan dibilang bahwa it is impossible to please God without faith. Mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Iman itu penting banget ketika kita berdoa. Dan yang ketiga, kita diajarkan pada Yakobus 5 ayat 16, marilah kita saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya kamu pulih, sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi ternyata ketika kita berdoa untuk orang lain, di situ akan ada yang namanya kuasa. Itu dianggap sebagai orang benar. Ketika kita doanya nggak cuma buat diri sendiri, tapi kita doa buat orang lain. Dan begitu pula orang lain doa buat kita. Makanya kalau misalnya ada apa-apa dalam hidup kita, selain kita doa buat diri kita sendiri, minta sesama untuk support kita juga dalam doa. Contohnya ya, ketika mama aku sakit beberapa minggu yang lalu, aku doa sih. Tapi aku juga chat teman-teman aku, anak komsel aku, dan juga pastor aku, Pastor Fanda. Aku bilang, Pastor, teman-teman, mama aku lagi sakit nih, tolong bantu doa ya. Karena aku percaya, lebih baik kebanyakan orang berdoa daripada kedikitan orang berdoa, ya kan? Minta support dari teman-teman kamu yang mengasihi kamu. Dan percayalah, kadang-kadang pas kita doa belum sembuh, tapi pas orang lain doain kita sembuh, mukjizat terjadi. Atau mungkin orang lain yang belum sembuh, sakit, punya masalah, dia doa buat dirinya sendiri, belum sembuh. Tapi ketika kita mulai doa buat dia, mukjizat terjadi buat hidup dia. Intinya Tuhan pengen untuk kita belajar saling mendoakan. Karena itu adalah ciri orang yang benar, yaitu yang murah hati, yang mau